terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanakpulangkampung.com. Perkenalkan, saya Edo Prasetyo, menggagas proyek sosial Secercah Harapan Kampung Sungkai. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu itu Kampung Sungkai di mana sih. Kampung Sungkai sendiri merupakan sebuah kampung wilayah adat. Kampung Sungkai terletak di dua kelurahan, Kelurahan Lambuang Buki dan Kelurahan Kapalokoto, tepatnya di Kecamatan Pau, Kota Padang. Kampung Sungkai dihuni oleh lebih kurang 66 kakak dengan rata-rata lebih kurang 250 jiwa. Potensi yang ada di Kampung Sungkai ini sangat besar, di mana bentangan alamnya berbatasan langsung dengan bukit. Di sebelah kanan itu ada Universitas Andalas. Bagaimana sih ke Kampung Sungkai? Saya masukkan digagas di project pulangkampung.com karena menurut saya ada sebuah potensi besar yang seharusnya bisa kita lakukan di Kampung Sungkai ini. Sungkai memiliki potensi yang belum tergali, seperti berlian yang terpendam di sudut negeri ini. Semangat gotong royong masyarakat seakan menjadi modal besar yang tak tergantikan. Keinginan untuk keluar dari keterpurukan, membenahi kampung halaman, seakan menjadi tanggung jawab yang tak tergantikan. Semua mereka tunjukkan dengan semangat dan kerja keras. Masyarakat dengan kesadarannya bergotong royong membangun rumah belajar. Rumah yang nantinya digunakan oleh mereka yang ingin berbagi ilmu dan kasih sayang. Kalau 3.700 dibulatin jadi berapa? 4.000. Nah, 4.000 berarti batasnya 5. Nah, 500-an kan? Nah, berarti bulatinnya kayak gitu, sama-sama kayak ini. 3.225 berarti dibulatinnya berapa? Sekarang ada PR lagi. Ada PR. Ada mana PR? Tak hanya sampai di situ, mereka juga berjuang untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Meski dengan kondisi apa adanya, namun semangat dan cita-cita mereka tak pernah sirna. Bermain landai, melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab mereka. sekitar lebih kurang 80% penduduknya masih belum bisa menikmati aliran listrik.
Artinya masyarakat masih hidup dalam kondisi gelap gulita pada malam hari dan hanya ditemani oleh lilin atau lampu penerang lainnya seperti lampu minyak. Di sini rata-rata masyarakat hanya memiliki penghasilan kurang dari 1 juta rupiah. Berprofesi sebagian besar sebagai petani penggarap. Di sini masih menggunakan sistem yang sangat tradisional sekali. Kultur budaya masyarakat Sungkai hampir sama dengan kultur budaya masyarakat yang ada di pebukitan. Mungkin karena wilayahnya tertinggi atau letaknya pada dataran yang tinggi. Berada di kampung Sungkai serasa tidak berada di kota Padang. Ibarat kita rasa di kampung. Bersama pulangkampung.com, kita ingin memenuhi harapan-harapan, mimpi-mimpi masyarakat yang ada di Sungkai. Ada beberapa titik crowdfunding yang ingin kita lakukan di Sungkai. Pertama, untuk membantu masyarakat Sungkai menjadi masyarakat yang produktif lagi, harus dilakukan beberapa tindakan-tindakan yang pas dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pertama, dengan membantu masyarakat Sungkai membuat lapangan serbaguna. Lapangan ini nantinya akan berguna oleh masyarakat sebagai media tempat pembuatan pupuk organik yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat Sungkai. Namun sayang, hal itu harus dilakukan di rumah warga lantaran tak memiliki tempat untuk membuat pupuk organik. Padahal warga telah memiliki skill untuk bisa membuat pupuk organik yang nantinya mereka bisa gunakan di sawah dan di ladang. Yang kedua, permasalahan listrik. Selama ini yang menjadi terkendala oleh masyarakat Sungkai adalah akses listrik, di mana penerangan jalan umum itu tidak ada sama sekali, sehingga mereka harus berjuang di dalam kegelapan ketika harus melakukan aktivitas pada malam hari dan pagi hari. Oke, bersama pulangkampung.com, kali ini saya langsung berada di jalan di mana ini adalah akses utama jalan menuju Kampung Sungkai. Di sini kita masih dapat saksikan akses penerangan jalan tidak ada sama sekali. Dan inilah yang sangat menjadi keinginan dari warga untuk bisa menikmati akses listrik. Sebenarnya untuk jalur listrik sudah ada, cuman itu hanya sampai di musola yang beberapa jauh lagi. Dan untuk Sungkai sebagian besar masih kurang. Yang kita ingin utamakan adalah akses jalan umum ini, mudah-mudahan bisa diberi penerangan agar warga bisa melakukan aktivitas lagi pada malam hari, baik juga pada pagi hari, subuh, karena kita tahu hasil pertanian terkadang dibawa pada subuh hari untuk sampai kepada di pasar. Kami di Sungkai kok sangat membutuhkan benar penerangan. Apalagi kami kok kadang-kadang kami pemantan hasil panen kami ke pasar subuh-subuh tuh kami menempuh nang kalam. Sebab di jalan tuh kami banyak ndak ada lampu penerangan kami tuh. Kadang-kadang bersobok ulah, bersobok ciliang. Nah, itu kami butuh banyak penerangan dari Sungkai kok. Untuk Sungkai kok. Selain rumah-rumah masyarakat, ini ada anak sekolah tidak bisa menghafal dengan nama togok saja. Dan itu juga kami mungkin di Sungkai kok banyak yang kan bisa, apakah bisa kami dibantu, kakak pertanian, kakak jalan, kakak anak sekolah kami. Yang ketiga, dengan menyediakan peralatan kepada masyarakat. Peralatan yang dimaksud adalah dengan menyediakan peralatan produktif sehingga mereka lebih produktif. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan mereka juga akan bertambah.
seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu Sungkai yang telah membuat keripik. Oleh sebab itu, nanti kita crowdfunding untuk membelikan ibu-ibu Sungkai peralatan pengiris singkong. Yang keempat, menyelesaikan pembangunan rumah belajar yang masih terbengkalai. Dengan rumah belajar, nantinya kita berharap masyarakat Sungkai bisa menikmati akses pendidikan yang lebih. Itulah harapan yang ada di Kampung Sungkai. Dengan memenuhi harapan-harapan tersebut, kita berharap Kampung Sungkai nantinya akan menjadi kampung yang produktif, kampung yang mandiri, dan kampung yang cerdas. Dari segi pendidikan, dari segi pertanian, dan dari segi kesejahteraan. Terima kasih sahabat dan busana pulangkampung.com. Moga-moga mimpi masyarakat Sungkai bisa berwujud menjadi sebuah harapan nyata. Dan salam pulangkampung.com.